Agus membuka sebuah kotak logam dan mengambil peluru yang telah disegel selama 40 tahun. Rekannya, Sumantos, meragukan apakah peluru-peluru itu masih bisa digunakan. Tapi seorang jenderal menyerahkan senjata kepada mereka. Meski tiap peluru hanya bernilai 10 sen, mereka akhirnya berhasil mendapatkan kontrak 300 juta dolar. Untuk lolos audit militer AS, Agus dan Sumantos memalsukan 3 tahun laporan keuangan dan dokumen audit. Tapi saat wawancara terakhir, para pejabat militer Anwes tidak peduli apakah dokumen itu asli. Ternyata tawaran mereka 53 juta dolar lebih murah dari pesaing. Karena keuntungan sangat besar, Agus memutuskan pergi langsung ke Albania untuk mengawasi pengiriman. Sesampainya di sana, ia melihat kemasan peluru penuh dengan tulisan Tiongkok, bukan dari negara asal yang tercantum di kontrak. Ia langsung menelepon Bang Wawan untuk meminta penjelasan. Bang Wawan berkata bahwa kontrak tidak menyebut asal peluru, dan karena peluru sudah sampai, menjualnya bukan lagi urusannya. Tak lama kemudian, Sumantos terbang ke Albania untuk membantu mengemas ulang. Mereka menemukan pabrik lokal. Pemiliknya menunjukkan bahwa satu kotak bisa dikemas ulang dalam 45 detik. Biayanya 100 ribu dolar. Mereka setuju segera. Namun, Sumantos kemudian menyadari bahwa teman mereka hanya membayar 2 sen per peluru, sedangkan mereka membayar 10 sen. Ia ingin memotong teman mereka dan langsung bicara ke pemasok. Tapi Agus menolak dan mengancam keluar dari bisnis. Malam itu, Agus diculik dan dibawa ke pabrik kosong. Di sana, Bang Wawan muncul sambil menodongkan pistol. Barulah Agus sadar, Sumantos berkhianat dan ingin menguasai bisnis sendiri. Agus berhasil melarikan diri dan mencoba pulang ke Amerika, tetapi pemilik pabrik kemasan menghadangnya, menuntut pembayaran. Disitulah Agus sadar Sumantos tidak membayar pabrik. Untuk lolos, Agus berjanji akan mengirim uangnya setelah tiba di rumah. Sesampainya di AS, Agus langsung mendatangi kantor dan menuntut haknya sebesar 4 juta dolar. Tapi Sumantos menolak memberinya bahkan 40 ribu dolar pun. Mereka bertengkar dan tidak mencapai kesepakatan. Ketika Agus mencari kontrak untuk menggugat, ternyata kontraknya sudah dihancurkan oleh Sumantos. Beberapa waktu kemudian, seorang investor mengundang mereka berdua untuk bertemu. Agus pikir Sumantos ingin berdamai. Tapi ternyata Sumantos hanya menawarkan gaji 50 ribu dolar per tahun selama 4 tahun. Agus tertawa dan mengancam akan membocorkan semua dokumen palsu. Tapi Sumantos tidak gentar. Ia bilang, kalau satu jatuh, keduanya ikut jatuh. Negosiasi gagal lagi. Tak lama, kasus jual beli senjata di Albania terbongkar. Pemerintah Amerika Serikat turun tangan. Agus dan Sumantos ditangkap. Tapi ternyata, yang melaporkan mereka adalah pemilik pabrik kemasan. Sumantos dijatuhi hukuman 4 tahun penjara militer. Sedangkan Agus hanya dikenai tahanan rumah selama 7 bulan. Bisnis senjata besar mereka pun berakhir dengan kehancuran. Beberapa waktu kemudian, Agus sedang bekerja sebagai tukang pijat dan datang ke rumah seorang klien. Ia terkejut melihat Bang Wawan berdiri di depan. Bang Wawan tersenyum, berterima kasih karena Agus tidak pernah melaporkannya dan memberikan semua keuntungan yang dulunya menjadi hak Agus.